Sesampainya di Kandawa Prasta, Drupadi melakukan persembahan kepada Pertiwi. Seketika langit menjadi gelap dan petir menyambar-nyambar. Ternyata ini adalah ulah Taksaka yang tidak senang dengan kehadiran manusia di wilayahnya. Masih dalam kebingungan, tiba-tiba rombongan Pandawa dikejutkan dengan serangan ribuan ular ilusi yang diperintahkan Taksaka untuk menggigit siapa saja. Pandawa berusaha melindungi rakyatnya dengan menyingkirkan ular-ular itu. Bahkan Drupadi juga turut mengangkat senjata. Lalu dari dalam tanah muncul seekor ular raksasa berkepala 7 yang merupakan jelmaan Taksaka. Arjuna mengambil busur dan menembakkan anak panahnya yang mengenai dada dari salah satu badan ular. Ular berkepala 7 itu menampakkan wujud asli Taksaka. Karena telah terluka, Taksaka kembali masuk ke dalam hutan maya. Setelah kepergian Taksaka, serangan ular pun berhenti. Pandawa dan Drupadi tertegun melihat sekelilingnya yang porak-poranda. Tubuh rakyatnya bergelimpangan. Perabotan yang dibawanya pun hancur berserakan. Drupadi yang gusar mendesak Pandawa agar mencari solusi untuk situasi ini. Arjuna meminta bantuan dari Dewa Agni untuk menghancurkan ilusi yang telah diciptakan Mayasura tanpa merusak hutan dan seluruh isinya, termasuk pasukan ular Taksaka. Karena hanya ular-ular tersebut yang bisa menyembuhkan rakyat mereka. Lalu Arjuna menembakkan panah ke langit tepat di atas hutan. Kemudian terjadi ledakan di langit dan tercipta bola api yang berjatuhan membakar ilusi hutan tersebut. Di dalam hutan, Taksaka yang terluka parah memanggil Dewa Indra dan menagih janjinya untuk melindungi wilayahnya. Dewa Indra pun muncul di hadapan Pandawa dan memperingati Arjuna bahwa daerah tersebut adalah dalam perlindungannya. Dan rombongan Pandawa diminta pergi dari sana. Namun Arjuna menolak. Dewa Indra menjadi marah dan menciptakan hujan untuk memadamkan api Dewa Agni. Arjuna pun mencegah tetesan hujan mencapai hutan dengan menciptakan lapisan api di atas hutan yang menguapkan seluruh tetesan air yang diturunkan oleh Dewa Indra. Taksaka meminta Dewa Indra mengeluarkan senjata vajranya. Mayasura yang tidak suka dengan perselisihan ini memilih pergi meninggalkan Taksaka. Dewa Indra melemparkan sebongkah batu raksasa ke arah Arjuna, yang kemudian meledakkan batu raksasa itu menjadi ribuan batu yang berjatuhan ke bumi. Beberapa batu tersebut mengenai Arjuna dan menimbunnya. Namun Arjuna segera bangkit dan Dewa Indra yang semakin marah akhirnya mengeluarkan senjata vajranya dan melontarkannya ke arah Arjuna. Arjuna yang tak gentar sedikit pun membalas dengan melepaskan anak panah dari busur saktinya. Namun tiba-tiba datang sebuah senjata yang melenyapkan kedua senjata yang hampir saja beradu. Ternyata senjata itu adalah Cakra Sudarsana milik Basudewa Krishna. Ya, Krishna telah datang untuk menengahi pertempuran itu. Krishna turun dari keretanya dan berjalan menuju Arjuna dengan senyum khasnya, dan cerita pun berlanjut. Krishna datang menengahi perselisihan antara Arjuna dan Dewa Indra. Dewa Indra tidak mau mengalah karena telah berjanji untuk melindungi wilayah tersebut. Namun
Krishna mengatakan bahwa Pandawa dan rakyat tidak bermaksud untuk mengganggu ketentraman bangsa ular. Dewa Indra pun mengambil wujud seukuran manusia dan datang ke hadapan Krishna dan Arjuna, lalu mengatakan bahwa tantangan Arjuna telah membuatnya marah. Krishna menenangkan Dewa Indra dengan mengatakan bahwa Arjuna bukannya menantang, namun ingin memperlihatkan keahliannya akan seni dan perang yang telah diwarisinya dari dirinya sendiri. Mendengar hal ini, Dewa Indra pun terkesan dan bersedia memenuhi permintaan Arjuna. Sebelum mengajukan permintaan, Arjuna mengucapkan janjinya bahwa ia berjanji akan bersedia hidup damai berdampingan dengan bangsa ular. Setelah mengucapkan janji, Arjuna mengajukan sebuah permintaan agar Dewa Indra mendirikan sebuah kota untuk mereka. Sambil tersenyum bangga, Dewa Indra menyetujui hal ini dengan meminta bantuan dari Mayasura, sang ahli ilusi. Taksaka yang mendengar hal ini sangat marah dan bersumpah untuk membunuh keturunan terakhir dari Arjuna. Setelah kepergian Dewa Indra, pasukan ular mendatangi tubuh rakyat yang berkelimpangan dan menarik kembali bisa racunnya. Setelah racun keluar dari tubuh mereka, rakyat kembali hidup seperti sedia kala. Di hadapan Arjuna dan Krishna, Mayasura muncul dan meminta maaf. Krishna pun memaafkan dan memberikan sedikit nasihat kepada Mayasura. Mayasura berterima kasih karena telah dimaafkan dan berjanji akan membantu Pandawa di kemudian hari. Setelah Mayasura menghilang, Krishna menyuruh Arjuna untuk minta bantuan Dewa Agni untuk memadamkan api. Amal adalah satu-satunya hal yang akan menentukan apa kau akan mengalami kekalahan atau kemenangan. Tapi sebuah pengorbanan adalah satu-satunya tempat kita memberi dan pemberian itu dinikmati seluruh dunia.